adik kamu bisa ritual, Beb? Ritual apa itu Bisa. sama teman-teman? Ini gimana ya? Gini ya. Gimana ceritanya cantik? Bentar Kak, tapi aku posisinya lagi LDR soalnya sama keluarga aku kan di Bali. Keluarga aku ada di Jawa, di Banyuwangi. Mm. Terus kemarin pas tanggal berapa ya? 2 minggu. Pokoknya pas kejadian tuh tanggal 18. Pas hari Selasa malam Rabu. Mm-mm. Terus Kak, kan pas itu kan pas di Banyuwangi kan hujan pas deres ya. Mm-mm. Terus adikku diundang tuh selamatan. Tahu nggak selamatan tuh kayak ngaji untuk doain orang gitu, entah orang meninggal atau orang yang masih hidup, pokoknya untuk di ngajiin gitu Kak. Terus? Habis itu diundanglah adikku selamatan sama haji. Tapi yang diundang itu anak-anak kecil itu seumuran adikku yang umur 5 tahun. Cuman 4 anak tapi Kak, bukan di sana kan banyak anak, tapi yang diundang cuma 4 anak. Terus Terus? kejadiannya itu habis maghrib, terus kesanalah adekku ke rumahnya itu di belakang rumahku pas cuman ada sekat sedikit itu rumahnya di sana. Terus aku jalan lah ke sana habis itu udah ngumpul tuh orang-orangnya, anak-anaknya itu 4 anak itu. Habis itu disuruh duduk 4 anak itu, tapi duduknya itu bukan hadap-hadapan, kita kan ada di kayak Balik ruangan itu badan kan gitu, gitu ya? iya, belakang-belakangan. Tapi kan ruangannya kan kotak, itu di kanan satu, kiri satu, terus depan satu, belakang satu gitu Kak. Umurnya berapa tahun? Adekku umur 5 tahun, terus ada Diajak sama? apa? Diajak sama? Sama ini orang tua yang udah haji itu loh Kak. Dia haji yang ngajak ini. Anak umur segitu, terus Iya. pakai lilin. Apa? Terus dipakai lilin gimana maksudnya? Iya, itu apa namanya kan udah kan duduk kan, terus Heeh. si hajinya ini bilang gini, nanti ini lampunya dimatikan, tapi kalian Cukup. eh, Kamu tanya ke adiknya, gak Beb? Ini aku bukan ngomongin mistis dulu Beb. ya Banyak modus Beb, demi apapun. apa Kak? Banyak modus, ngerti nggak banyak modus? Modus gimana? Kalian ngerti nggak Nepi bilang aku tiba-tiba lampu dimatiin, anaknya suruh ngebalik ke belakang? Iya, Percabulan Beb, itu sering banget terjadi yang kayak gitu. tapi ini Kak, ada apa namanya, adikku kan cewek, terus teman-temannya ini ada cowok juga. Iya, maksudnya Beb, yang dicabulin itu sekarang banyak laki-laki. Kayak cuma cewek aja. Coba tanya, coba kamu tanya, lebih detail tanyanya. Tapi kalau udah ditanyain sih sama mamaku, katanya nggak ada yang kayak gitu yang dicabul-cabulin itu. Cuman dia disuruh makan kan, pertama pas baru datang tuh disuruh makan nasi. Katanya adikku kan nggak suka makan kayak makanan yang berbumbu-bumbu gitu kan. Terus katanya yang punya hajat nih, ayo makan sedikit aja untuk syaratnya gitu. Habis itu dimakanlah nasi itu sama adikku. Terus dia dapat kayak gini, bawa pulangnya itu loh kayak dapat makanan 1 nampan. Tapi ini aku kena PL kah? Serius aku kena PL. Ini yang kena PL-nya aku atau siapa? Emang aku kena PL? Enggak, Kaget? Enggak ya? ntar Kak. Aduh, aku malah takut. Aku malah takut, Beb. Beneran deh. Ini ininya. Ini makanannya ini dapat ini pas bawaan pulang ini Kak. Ini umur 5 tahun ceritanya gitu, Beb. Iya, terus kan disuruh tutup mata itu kalau kalau apa namanya, kalau lampunya mati kan. Terus katanya 3 kali lampu itu mati Kak. Nanti ya, terus habis itu pas mati lampu pertama disuruh baca doa Al-Fatihah. Itu kan umur segitu adekku udah ngaji kan. Jadi dia bisa baca Al-Fatihah. Habis itu pas lampu yang kedua mereka tuh diam, cuman yang punya acara ini dia yang baca-baca gitu, nggak tahu baca apa ya. Itu dah terus Itu sayurnya daun apa?
Apa? Itu Sayur daun apa? kelor. Kelor. Sama kepala ayam yang dibakar itu ini. Terus yang Ini ada ngeri. daun. Ini ngeri sih. Ini tapi yang dibawanya anak kecil semua. Iya, 4 anak aja. Semuanya Padahal umur seumuran segitu, seumuran 5 tahun, 6 tahun gitu. Padahal di sana banyak anak-anak rame gitu. Cuman yang diajak cuma 4 anak itu aja yang diundang. Terus yang ini, yang apa namanya, yang ada daun-daun apa nih, daun pisangnya itu kayak pepesan lebah itu loh Kak, pepesan telur lebah itu. aku pernah dengar sih beb ritual yang bawa anak kecil. Aduh beb, ini agak serem beb, maksudnya yang ritual bawa anak kecil. Itu tuh persembahan. Iya, aku takutnya gitu, takutnya. Itu dikasih persembahan. Nanti biasanya ditagih janji ketika dia umurnya udah sekian. Itu kalau kita nggak ngomongin itu, tapi ini bener mengerikan. Ini benar mengerikan. Apa Kak? Adiknya fotoin beb, aku pengen lihat. Iya ada. Ini fotonya diambil apa namanya? Sudah ritual. Iya, setelah ritual. Ntar Kak. Ini kapan beb kejadiannya beb? Tanggal 18 kemarin. Ini fotonya diambil tanggal 25. Aduh. Kamu orang mana beb? Aduh banyak banget ini masalah urgent. Aku orang Banyuwangi aslinya, tapi sekarang lagi di Bali, makanya kan LDR sama keluarga aku. Banyuwangi. Iya. Beb, yang aku sebutin tadi rata-rata di Banyuwangi. Rata-rata di Banyuwangi. Yang aku sebutin tadi praktek-praktek yang kayak gini, rata-rata di Banyuwangi. Salah satunya rata-rata gedenya di Banyuwangi. Aduh, Beb. Aduh, Banyuwangi lagi ya? Iya. Lumajang ke Banyuwangi jauh nggak? Kalau Lumajang ke Banyuwangi kayaknya Lumajang tuh dekat mana? Aku pernah ke Lumajang sih, cuman harus pas itu sambil berhenti di kota-kota, cumannya nggak tahu kalau langsung gitu. Lumajang ke Banyuwangi dekat nggak? Gila, hari ini berat-berat, Beb. Aduh. Udah, Beb. Take down aja adiknya. Iya ya Kak. Besok pit call sama aku ya adiknya. Iya. Titip. Siapapun Iya. pit call sama aku adiknya. Kok nggak bisa ya ini? Beb, itu posisinya Iya. berapa lama, Beb, adiknya? Maksudnya kalau dia mau baca doa, Apa? gak usah pakai dipademin lampu, gak usah pakai lilin, gak usah pakai mereka ngebelakangin kayak gini. Itu makanya yang anehnya Pokoknya, itu, Kak. Beb, kalau itu besok pit call kumpulin 4 orang itu, adik-adiknya kalau bisa kumpulin. Iya Kak, iya Kak. Ini aku mohon banget ke kamu, ini gak main-main, Beb, ini gak main-main. Aku gak akan mau lu spill ini tuh se-urgent apa sampai aku mau ke sana. Tapi ini bahaya, ininya bahaya. Itu bahaya. Gila ya, mereka tuh bawa-bawa anak kecil, janggal banget disuruh ritualnya kayak gitu. Padahal yang ngajakin ini dia haji loh Kak, dia kayak rajin sholat. Kan samping rumahku kan ada musola itu, dia setiap hari dia rajin sholat gitu. Banyak yang kayak gitu, modus agama tuh banyak banget yang pakai modus agama. Ya sekarang ada nggak ajarannya, Beb? Ada nggak ajarannya? Doa hadap-hadapan belakang pakai lilin. Ada nggak? Nggak ada ngajarin yang kayak gitu. Aneh nggak sih? Terus harus anak kecil, why? Iya. Kenapa harus? Ini udah janggal. Bener gak, Beb? Ini janggal gak?
janggal banget, makanya mamaku Ini sampai sesat. nelfon. Gila. Beb, aduh pusing banget kepalaku. Itu Beb, ketika adiknya dibawa kayak gitu, itu berapa jam? nggak se- nggak tahu, kurang nggak tahu kak jamnya berapa, cuman kan yang punya hajat ini kan dia bilang lampunya mati sampai 3 kali kan. Terus tapi dia ketahuan sama tetanggaku. Jadi posisinya itu tuh lagi hajat. Bukan hajat, dia nggak punya hajat, cuman nyuruh anak-anak itu kumpul untuk doa bersama gitu loh, selamatan. Kalau Anak-anaknya tuh 4 orang ini. iya 4 orang aja. Dia pilih orang-orangnya. Iya, itu kan di sana banyak anak kak, cuman yang Kenapa diundang nggak semuanya gitu ya? Kalau logika Iya. mau doa, kenapa nggak semua anak? Kenapa harus 4 orang? 4 orang aja. Ini udah ditarget pasti. Gila. Kalau aku ya, Beb, beneran kalau aku jadi ibunya, aku udah ontrok. Udah datang, "Lu ngapain?" Kata anak, "Ini pakai lilin, pakai ini." Aku bakal langsung datang, Beb. Beneran deh. Anaknya cerita kayak gini udah, "Pak, ini janggal, Pak. Dikasih lilin di depan, ngebelakangin." Itu janggal, Pak. Kalau aku udah aku datengin. Soalnya ini belakang rumah pas itu loh kak, sama keluargaku juga nggak punya masalah gitu. Makanya mau ngomong itu takut. Demi apapun, aku mah bukan apa-apa, bukan karena iblis-iblisan juga, aku mah takut Beb, sekarang tuh ada Beb yang namanya kimia, yang gak sadarnya tuh cuman beberapa menit doang. Dia ketika disentuh gak ngerasain apapun. Ada yang kayak gitu. Aku mah takut anak kamu disuruh makan, katanya makan aja. Yang penting makan dulu, terus ketika dia ngadep belakang, dia gak ngerasain apapun. Terus kan apa namanya, katanya adekku kan ada sepupunya juga kan, kayak ponakanku yang diundang itu, salah satu itu cowok. Terus habis itu pas lilin kedua mati, adekku kan ngerasa takut kan. Terus dia melek itu, matanya kebuka. Terus dia ngeliatlah ke sepupunya, katanya di belakangnya dia tuh kayak ada makhluk besar gitu, dia gerak-gerak warna hijau. Udah, aku kesana. Gila, 4 anak punya masa depan. Ini kalau nggak sekarang diputus, masa depannya dia kacau. Aku udah bilang kayak gitu ke kamu, kacau. Gila. Gila. Ya Allah. Ya Allah, aku bener merinding loh, Beb. Aku ngerasa punya anak. Aku bener merinding. Ini diapain anak umur 5 tahun? Ini juga urgent lagi. Aku nggak tahu apa yang dia janjikan, apa yang bakal dia lakuin, aku nggak tahu. Aku takutnya ini ada sesuatu yang bakal terjadi gitu, yang entah kapan. Pasti ini ngomongin soal penyerahan. Beb, ini bukan main-main Kak Anyot. Beneran, ini aku bilang gak main-main. Ketika aku lihat tadi foto adanya, udah bukan dia, ibaratin udah bukan manusia di dalam dirinya. Ini bisa jadi bom waktu, Beb. Ini bisa jadi bom waktu. Itu waktu ketahuan tetangga. Lanjut, gimana? Terus apa namanya, itu kan pas lilin kedua, lampu kedua dimatiin tuh pas ketahuan tetangga kan, pas waktunya adikku ngeliatin yang gerak-gerak itu kak. Terus tetangga ini kebetulan dia neneknya salah satu yang diundang di sana, karena dia nyari hujan-hujan kok nggak ada di rumah. Diundang apa? Diundang acara itu. Oh, anaknya, anak si nenek ini diundang. Oke. Cucunya. Terus dia nyari-nyari, dipanggil lah namanya anak ini. Terus kan dia kan masih kecil mungkin, jadi dia nyaut lah gitu, iya nek gitu. Habis itu nenek ini dia marah, yo kenapa kok lampunya mati, ini katanya selamatan kok lampunya mati gitu. Terus yang punya acara ini kayak dia kebingungan, nggak berani, itulah apa namanya, pintunya itu pas ditutup kan kak, dia nggak berani keluar pertama. Habis itu Iya, berarti dia kalau dia ngerasa itu bener, dia ngapain takut? Itu udah
udah jelas dia ngelakuin hal salah. Terus lama sekali dia keluar, habis itu pas udah agak lama baru dia nyalain lampu, habis itu buka pintu, terus anak-anaknya ini disuruh keluar. Tuh ngapain di sini, kok lampunya gelap-gelapan. Terus nenek ini ngeliat itu di depan, di apa namanya, di kayak tempat ruang tamu itu ada lilin-lilin itu, jadinya ketahuan itu Kak. Anaknya hari apa lahirnya? Apa? Adik kamu lahir hari apa? Kurang tahu sih Kak. Cari tahu adik kamu lahir hari apa sama wetonnya apa. Iya, ntar. Tapi kalau ngomongin energi, adik kamu energinya tuh ada ungu kebiruan. Itu tuh kalau ungu kebiruan plus ada satu yang namanya tuh aku namanya bukan perak tapi perak. Nama kita sebutnya perak. Perak itu tuh tidak semua manusia punya energi perak. Dan perak ini tuh ada di adik kamu. Biasanya yang punya energi perak bisa selalu dijadiin seserahan, tumbal, sajian. Tapi yang aku takutnya tuh maharnya tuh adalah kita. Terus Kak, Perempuan berapa orang, laki-laki berapa orang dari 4? Dua-dua. perempuannya 3 orang, laki-lakinya cuma 1, sepupu ponakanku yang tadi. Terus pas udah ketahuan itu, jadi kan disuruh pulang. Itu belum lampu ketiga kan yang mati, cuman 2 lampu. Terus disuruh pulang, dibawain makanan yang 1 nampan tadi. Tapi tuh pertama makanannya ditutupin, kan hujan Kak, ditutupin kayak pakai kertas minyak gitu loh, biar nggak kena hujan. Ini ada yang komen, jangan dibikin takut, cari solusinya Mbak. Justru itu aku mau datang ke sana. Emosi nih. Aku nggak mau yang spill solusi. Kalau masalah urgency ini cuma sekedar solusinya di telepon, di video call, aku datengin langsung ke sana. Ini bukan masalah. Ini tuh harus didatengin. Gak bisa ngasih solusi online kayak gini. Gak ngerti aku yang suka ngasih solusi online di masalah-masalah besar kayak gini. Ini harus didatengin. Udah tahu dari tadi tuh, aku tuh lagi mikirin nih, harus didatengin. Ini masalah anak kecil, punya masa depan. Mumpung masih baru, tanggal berapa tadi? Tanggal 18. Masih bisa diselamatin. Tanggal 18. Masih bisa diselamatin. Jangan sampai lebih dari sebulan lah. Dan aku nggak tahu itu perjanjiannya apa. Katanya kakakku kan apa namanya, kebetulan dia kayak orang yang bisa ngeliat juga. Cuman katanya kakakku, bapakku disuruh jaga-jaga rumah kalau malam itu sampai 41 hari. Iya, ya emang segituan, Beb. Aduh, pusing aku, Beb. Ini kasihan aku. Itu kamu makan nggak makanannya yang di situ? Enggak, adekku kan nggak suka makan makanan kayak gitu. Adekku nggak makan, cuman tadi dia disuruh makan nasi yang pertama, suruh syaratnya Dimakan? aja. Dimakan kalau nasinya aja. Iya. Ya udah, Beb. Terus? Udah, Beb. Kita cari solusinya. Kasihan aku keempat anak ini, aku nggak mau ya. Ini generasi penerus bangsa, jangan sampai dirusak kayak gini. Gila, dia gila. Orang kayak dia gila. Sumpah, ngorbanin anak kecil, gila. Anak kecil umur segitu masih punya masa depan, dia Aduh. Ada, Beb, beneran ya. Ada yang kayak gini, sakit. Dia ini sakit. Gila. Sumpah, sakit. Ini harus, Beb. Ini aku harus Kak ini kenapa ke Kalimantan harus Januari? Sorry, Beb. Aku harus ngumpulin dulu dana buat ke Kalimantan. Terus aku harus ngumpulin dulu keberanian, karena gimana pun Kalimantan adalah daerah sengit. Jadi aku harus persiapkan diri aku dulu. Ini harus pergi, Beb. Beneran. Ya Allah. Hari ini beneran deh. Berarti di bulan ini aku ke Budian, Kaleli, Banyuwangi, Makassar ya. 4 kota berarti. Bulan tahun depannya ke Kalimantan.
Ya udahlah. Ya udah, kita ke sana. Kita ke sana, Beb. Gak usah. Makasih ya kak. Ini masih Indonesia kok. Kalau ke Klaten tuh aku gak akan ke sana, soalnya kalau ke Klaten tuh itu bicara ego kalau Cicit Naga ya. Oke. Ya udah, Beb. Aku mohon kita harus intens. Tolong hubungin orang tuanya, aku mau intens video call setiap hari sama anaknya. Iya kak. Jadi setiap hari aku harus tengok adik kamu. Aku harus banget tengok sebelum aku datang ke sana. Setiap hari kita harus di video call sama aku. Aku nggak mau kecuri. Aku nggak mau aku jadi menyesal ketika aku telat ke sana. Aku nggak mau. Jadi aku harus video call sama adik kamu. Iya. Setiap hari ya, Beb, sebelum aku ke sana. Kita video call. Nanti ketika aku sempat aku bakal video call. Nah, aku mau nangis, Beb, ini jujur. Apa kak? Aku mau nangis, takut. Kenapa aku tega itu? Aku pas di telepon mamaku dibilang abis kayak gitu, kejadian kayak gitu, langsung gemeter kak. Kenapa ada orang tega gitu pakai anak kecil? Gak semua orang ngerti yang kayak gini gitu. Kenapa mereka tuh bisa ngorbanin anak kecil umur 6 tahun, 5 tahun? Mereka tuh punya masa depan. Gila. Geruduk itu orang. Tapi demi apapun aku bikin visum, Beb. Harus dicek. Aku feeling, Beb. Aku feeling. Gak tau feeling aku ini kuat banget. Ini harus divisum kayaknya. Harus dicek. Kita pikirin nanti. Ini gila. Gak bisa ditunda. Lama gak bisa ditunda. Yang Makassar gak bisa ditunda. Ini gak bisa ditunda. Budian gak bisa ditunda. Kaleli gak bisa ditunda lagi. Udah kelamaan. Yang Kalimantan juga sebenarnya gak bisa ditunda. Tega. Beneran tega banget. Kayak rumah kayu jadi kesana yang waktu kuliah Kak ini pernah kesana ya, Beb, tapi itu nggak urgent. Aku harus datang ke yang urgent belum Cianjur itu urgent juga Kak Sahifa. Enggak, anak kecil, ya Allah, anak kecil digituin. Kita video call ya, Beb, besok kasih tahu ke orang tua. Video call, bentar, aku ke bawah dulu, bentar. Aku Banyuwangi Blimbing Sari, tapi masuk ke Badeannya. Enggak, aku di Bali ikut suami, soalnya nikah sama orang Bali. Iya, kayaknya ada di TikTok adekku. Oke. Emang bener deh ya, zaman sekarang tuh aneh. Itu pelakunya umur berapa, Beb? Pelakunya. Udah tua kak, sekitaran umur berapa ya? Di atas mamaku, kayaknya mamaku umurnya 40-an, mungkin dia 50-an atau 60-an kayaknya.
kenapa aku ngedengar anak kecil ini mah beneran perilakunya setan, bener perilaku setan, iblis. Oke, oke Beb, aku kesana. Kita ke Banyuwangi. Ya kak. Besok kita telepon adiknya, kita cek adiknya, kita pikirin solusinya. Kamu kasih tahu mama, bilangin nanti bakal ada Kak ini yang kesana, bakal ada aku yang kesana. Tapi kita sebelumnya kita video call dulu, Iya. ya. Oke, siap. Makasih ya. Makasih ya kak, makasih. Kak Anyot juga. Semoga ya kita cari solusinya bareng-bareng ya. Amin. Ini bahaya. Karena kenapa aku pingin ini di visum? Kita harus cari barang bukti, Beb. Kita harus cari barang bukti. Benar, Beb. Kita cari barang buktinya. Ini nggak bisa. Ini gak wajar. Gak wajar. Kita harus cari barang bukti. Oke? Iya kak. Oke. Ini pasti aneh. Kenapa di visum? Ada kok di visum buat, ngerti kan, di visum buat ini kita dicek apakah pernah disentuh atau kayak gimana itu bisa dicek. Kita harus mikirin itu. Oke? Iya kak. Kamu semangat, kamu juga, kamu kontak ibu besok. Kita harus cari jalan keluarnya. Ini mengerikan. Ini bisa jadi bom waktu, Bu. Ini bisa jadi bom waktu. Ya, kalau bisa ketika fit call semuanya ada anak-anaknya. Ya, aku mohon semuanya harus ada empat anaknya. Kita harus cek anak ini diapain. Harus cek banget karena ini bisa jadi kejahatan yang luar biasa. Oke. Soalnya masih punya masa depan mereka. Kita harus selamatin dari sekarang. Ya. Iya kak. Makasih Kak Anyot. Makasih ya Dadah. kak. Kak ini makasih. Ya Beb. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini gimana?